Coach Arif, saya mau ketemu dong. Oke, ketemu ngapain? Ngebahas tentang sales team dari Sabtu. Saya tolak. Nah, kenapa? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dari 5 hari kerja jadi 4 hari. Kedengarannya sih enak ya. Tapi apakah produktivitasnya nggak anjlok tuh? Bakal bikin kerja kamu fokus atau malah kebalikannya? Halo Coach. Halo. Apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke, jadi gini Coach, kemarin sempat baca ada isu kalau misalkan di Jakarta itu, kan ini kan 5 hari kerja dalam seminggu ya Coach ya. Terus mau diubah jadi 4 hari kerja. Nah, itu apakah bakal ningkatin produktivitas atau nanti bakal kebalikannya Coach? Saya nggak bisa jawab yang mengenai itu. Ya, sama aja kalau dulu dari zaman-zaman saya dulu, itu kan dulu kerja itu sebenarnya 1 minggu atau 6 hari. Oh, 1 minggu 6 hari. Dulu. Terus dirubah menjadi 5 hari. Ya, intinya tetap sama. Intinya sama-sama sekian jam dibagi. Oh. Nah, feeling saya juga curigaan saya, kalau dibuat 4 juga menurut saya tetap sama. Oh, jadi makin panjang. Jamnya dipanjangin kayaknya seperti itu. Kayaknya kelihatannya. Karena itu kan cuma anjuran ya. Iya. Artinya boleh diikuti, boleh enggak gitu loh. Tapi, saya nggak bisa jawab itu. Tapi yang kalau bisa saya jawab, kalau dalam konteks Neuro-Linguistic Programming, kita punya cara bagaimana meningkatkan produktivitas. Oke. Nah, itu aja yang kita bahas ya. Boleh. Nah, gini. Yang metode pertama yang mau saya bahas adalah NLP. Setiap mau mengerjakan sesuatu, dia menentukan dulu skala prioritas. Oh, skala prioritas. Skala prioritas dalam menunjukkan pekerjaan. Nah, skala prioritasnya gampang. Gini nih contoh. Jadi, misalkan contoh, kita ditanya dari skala prioritas, kita bisa ditanya nilai-nilai apa yang paling penting dalam hidup kita. Nah, nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Oke ya. Nah, ketika kita sudah menentukan prioritas dalam kehidupan kita, kita buat pakai konsep namanya Eisenhower Matrix. Gambarnya seperti ini nih. Ya. Nah, di Eisenhower Matrix konsepnya adalah konsep dia membedakan antara important dengan urgent. Bedanya kok? Nah, jadi important dengan urgent. Nah, important dengan urgent artinya kalau important tuh penting banget, kalau urgent tuh mendesak banget. Important wajib dilakukan sekarang, kalau urgent wajib dilakukan sekarang, kalau important itu penting buat masa depan. Selalu ingat gitu. Nah, balik lagi contoh. Misalkan nilai yang paling penting dalam hidup saya. Nilai yang paling penting dalam hidup saya misalkan spiritual. Nah, kalau paling penting buat hidup saya adalah spiritual, berarti saya taruhnya di mana? Di important dong. Betul dong? Jadi important saya taruh dulu di awal. Nah, kalau yang paling penting buat saya misalkan berkaitan keluarga, berarti yang important duluan saya taruh di keluarga dulu dong. Sampai sini oke? Nah, jadi di Eisenhower Matrix dipecah menjadi 4 kuadran. Jadi kan kalau important urgent kan berarti ada important. Import. Jadi kalau kita bawa dari bawah, not important, not urgent. Berarti nggak usah dikerjain. Yang kedua adalah, misalkan contoh important, penting buat masa depan, tapi not urgent. Berarti itu yang harus dikerjain yang pertama. Karena penting buat masa depan. Yang kedua ada lagi istilah namanya urgent, tapi not important. Contoh, misal kita berkebelet pipis kan berarti urgent. Tapi not important kan? Bener dong? Terus juga ada yang istilah important dan urgent. Itu yang dikerjakan, sebenarnya itu yang dikerjakan 2 kali, yang kedua kali. Jadi yang dikerjakan pertama kali adalah yang important tapi not urgent. Yang kedua baru ngerjain yang important dan urgent. Dapat ya? Nah, sekarang kita tentukan dulu. Setelah sudah, biasanya konsep Eisenhower nih model konsepnya. Jadi kita ambil kalender. Kita udah tentuin dulu nih, kasih matrix nih, 4 nih. Setelah itu kita tentuin dulu prioritas kehidupan kita. Mana yang important, mana yang urgent buat kita. Kita tentukan apa yang important buat masa depan saya. Misal contoh, masa depan saya kesehatan menjadi penting. Kenapa? Karena kesehatan itu saya punya rencana target umur 100 tahun. Kalau saya punya target umur 100 tahun berarti saya harus jaga kesehatan. Itu important nggak? Important. Betul ya? Jadi saya taruh
di dalam kuadran Eisenhower itu. Iya. Important dulu dong. Kemudian cek lagi. Apalagi yang important buat saya. Hmm. Intermittent fasting. Itu penting karena menjaga tubuh. Itu penting. Terus apa lagi? Gitu ya. Membaca buku. Itu important buat saya. Penting. Important. Gitu ya. Oke. Nah, setelah sudah dibuat di dalam kuadran, dibagikan. Ketika selesai, ambil kalender mingguan. Oh, minggu. Oh, di lebih spesifik lagi ke mingguan. Spesifik mingguan. Oke. Tadi clear ya? Iya. Kan tadi kan secara umum. Mm-mm. Saya itu balik ke mingguan. Iya. Di mingguan tersebut, Anda kan tadi udah lihat nih kotak mana yang important, Mm-mm. tapi not urgent. Iya. Silakan di kotak itu dimasukin dulu di kalender. Hmm. Nangkep nggak? Iya, iya. Misalkan dari jam pagi bangun dari jam 5 Mm-mm. sampai tidur jam 10, Mm-mm. schedule kita Senin sampai hari Minggu, Mm-mm. taruh dulu yang important. Mau ditaruh di mana aja. Oh, oke. Kebayang ya? Iya. Berarti misalkan saya mau olahraga jam berapa? Ditulis. Oh, karena tadi kan importantnya adalah kesehatan. Nah, di spesifik lagi ke mingguannya, oh berarti kalau misalkan per harinya itu olahraganya berapa jam? Betul. Itu dimasukkan dulu. Masukin dulu. Oke. Jangan isi data lah dulu. Iya. Jadi kalender kosong nih ya. Kalender mingguan nih. Iya. Masukin dulu. Hmm, Baca buku mau berapa kali? 3 kali? Ya tulis. Tulis dulu. oke. Dia mau baca tiap hari? Ya tulis. Hmm, iya, Pak. Clear ya? Iya. Nah, itu important dulu dong. Udah diisi. Setelah important udah diisi, Mm-mm. baru masuk yang kedua. Kita ngisi kalender mingguan. Important dan urgent. Ditulis dalam kalender mingguan. Oke. Sampai sini oke? Iya. Nah, misalkan contohnya Adi mau buat nih schedule 1 minggu tim. Mm-mm. Dia harus ngecek dulu yang important mana aja. Hmm. Oke dong? Jadi dia plot dulu yang seminggu important, itu dulu yang dikerjain di pertama. Dimasukin di kalender seminggu. Hmm. Jadi jangan ngisi semua sporadis, nggak boleh. Jangan ngisi dari jam 5 sampai jam itu kita isi nggak boleh. Oh. Jadi ngisinya berdasarkan yang important dulu yang diisi. Mm-mm. Misalnya important itu jam 9 pagi, ya ditulis itu important yang jam 9 pagi. Oh. Yang jam lain kosong dulu. Oke. Clear ya? Iya, iya. Sampai sampai di minggu. Mm-mm. Sampai oke? Oke. Setelah sudah, masukin yang important dan Arjan. masukin. Oh. Jadi kita ngelihat kalender, Mm-mm. cara ngisinya bukan kita, Adi ada meeting pak, baru dimasukin. Akibatnya prioritas kehidupan kita berantakan tuh. Iya, iya. Mulai ngerti? Iya, iya. Paham nggak kenapa saya jarang mau diajak meeting di atas meeting sebelum jam 10? Karena udah punya kegiatan tersendiri. Betul, yang importantnya. Paham, Pak. Clear ya? Jadi saya sudah memasukkan di kalender. Hmm. Saya nggak mau diganggu gugat. Sampai sini oke? Oke. Ada yang bilang sama saya, Coach Arif, gue mau ketemu dong Sabtu. Coach Arif, saya mau ketemu dong. Oke, ketemu ngapain? Ngebahas tentang sales team dari Sabtu. Saya tolak. Nah, kenapa? Dari keluarga. Minggu deh Coach. Saya tolak. Gereja. Iya. Paham nggak? Jadi walaupun itu duit, enggak, tetap saya nggak kerjain. Karena emang itu udah diplot sebagai importantnya. Betul. Oh, iya, iya. Karena saya sudah tentukan dulu importannya dulu. Ngerti nggak? Iya. Sampai sini oke? Oke. Berarti kalau mama important yang tadi kedua adalah keluarga, saya masukin schedule liburan, boleh diganggu gugat nggak? Enggak. Nggak ada. Kecuali yang important buat saya adalah uang. Berarti ngisi yang pertama apa? Yang menghasilkan uang dulu. Gitu loh. Oh. Iya. Jadi paham ya? Jadi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara memakai Eisenhower Matrix. Iya, iya. Karena konsep yang dipakai, konsep NLP adalah pikirkan dulu skala prioritas dulu. Itulah yang dimasukkan ke dalam Agenda. Eisenhower Matrix, baru masuk jadi schedule agenda. Kalau misalkan nih Coach, kan udah kita plotin importantnya di schedule Yap. mingguan. Yap. Terus tiba-tiba ada important dan urgent. Kalau tadi kan important dan urgent itu kan dilakukan di jalaninnya tuh yang kedua. Berarti kalau misalkan itu important dan urgent sekalipun, important nggak bisa diganggu gugat, Coach. Important harusnya nggak bisa diganggu, kecuali important urgent kan. Kalau important urgent terpaksa harus dilakukan.
Oh, kalau important dan urgent berarti itu Harus dilakukan. walaupun ada important yang sudah diplot harus dilakukan di hari itu juga. Oh. Paham dong? Kadang-kadang misalkan ada orang minta pelatihan Sabtu. Mm-mm. Pada saat kapan kondisi saya baru mau ngambil? Sabtu. Kalau saya lagi butuh uangnya. Iya. Kalau saya nggak butuh uangnya, saya enggak. Oh, karena ada sifat urgentnya. Ada sifat urgent. Oh, oke. Kalau nggak ada urgent, saya nggak akan lakuin. Iya. Mulai clear? Iya, iya. Ya. Tapi kalau saya lagi nggak butuh duitnya, enggak, saya nggak mau kerjain. Oke? Gampang. Iya, iya. Clear ya? Iya. Nah, jadi konsep itulah yang dimasukin dulu dalam kalender. Nah, itulah yang membuat masa depanmu maju. Kayak tadi pagi deh, kamu chatting saya. Pak, boleh nggak saya pinjam buku? Berarti kamu udah mulai ngeliat dong. Yang penting buat hidupmu. Iya. Berarti udah mulai ngeliat important dong. Iya. Kalau kamu sudah ngeplot duluan apa yang terjadi? Saya nggak mau diganggu gugat. Saya mau baca. Iya. Ya, clear. Iya, iya. Iya, benar. Nah, berikutnya. Kapan saya nonton Netflix? Saya jawab, tergantung. Kalau saya rata-rata nonton Netflix ataupun nonton Disney ketika saya berolahraga. Oh, disambi berarti. Ketika saya lagi makan. Yang lain sih enggak. Atau saya lagi pelatihan yang sangat banyak, selesai pelatihannya, itu refreshing. Atau lagi membuat modul banyak, saya refreshingnya itu. Kalau enggak. Tapi itu jatuhnya jadi ke no important. Not important, not urgent. Berarti kalau not important, not urgent itu sebenarnya Boleh kita lakukan, bisa boleh lakukan. enggak. Kalau misalkan yang contoh no important tapi urgent, coach? Ya tadi toilet, kalau toilet kan pipis kebelet ya pasti lu berangkat lah. Oh iya sih. Yang masuk kebelet nggak ke toilet kan? Ya urgent dong. Makan urgent nggak di? Makan. Urgent dong. Lapar. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi harus tentukan dulu bahwa kalau urgent ya harus lakukan. Gitu ya. Oke, iya, Tom. Ya. Sampai sini oke? Oke. Itu teknik satu. Oh, itu baru teknik satu. Baru satu. Kirain tekniknya hanya itu. Oh tidak, banyak. Mau dibahas semua? Boleh. Bahas ya. Mungkin jadi 2 video juga nggak masalah ya. Iya. Nah, teknik kedua nih. Produktivitas ya. Tadi kalau tadi udah oke ya. Oke. Jadi udah kebayang ya. Harusnya masa depan bisa bagus dong. Kalau bisa ngatur waktunya seperti itu. Iya. Iya kan? Tapi sempat ada kepikiran. Nah, Coach. boleh. Kita kan kalau kerja itu kan pasti ada tim per divisi lah gitu ya, Coach ya. Terus kalau misalkan kayak ibaratnya ada permintaan yang memang melibatkan kita gitu kan. Nah, itu Jadi important urgent kan? udah di important urgent. Iya. Walaupun kita sendiri kayak udah punya important urgentnya gitu, Coach. Enggak. Punya importannya. Iya. Oh. Kalau mama sama tim important urgent, kita tanya ke tim. Tanya dulu ke bos. Bos, saya lagi ngerjain ini. Itu namanya jurus penolakan. Bos, makasih ya. Aku dipercaya untuk ngerjain proyek lagi berikutnya. Tapi saya mau nanya. Dari pekerjaan ini, mana yang lebih penting? Biar bos yang mutusin. Setelah bos mutusin, baru kamu ngerjain sesuai apa yang katakan bos. Mulai enggak kamu kalau mama schedule lagi kebanyakan? Apa yang saya lakukan ke kamu? Saya bantu kamu urutan prioritas kan? Iya. Iya. Oh, Jadi kamu udah gak perlu mikir lagi kan? iya. Iya. Kalau enggak kan pasti bingung kan? Ini mana kerjain dulu kan? Iya. Itu yang saya lakukan. Kalau misalkan Cuman bedanya kalau saya datang ke kamu. Karena saya tahu kamu bakal kelelep nih. Iya. Makanya saya urutin. Makanya saya kasih tahu ya. Yang dikerjain ini dulu, abis ini baru ini kan? Gitu kan? Oke. Kalau kasusnya tim, Coach. Kayak contoh, Sama. misalkan Ini kan tim kita rekaman. ya, Ah, terus misalkan nih dari tim A gitu ah. kan. Si Adi. Ah. Misalkan Mas Hadi, ini kan ibaratnya mau ada yang dikerjain, tapi itunya tuh kayak isinya tuh dari saya, misalkan gitu kan. Kontennya dari kamu. Nah, Kamu udah masukin prioritas belum itu sebagai prioritas? iya, Kalau udah prioritas berarti kan udah dikerjain. Kan nggak mungkin dadakan dong dia mintanya. iya. Iya, maksudnya kan gitu. Oh, misalkan contoh lagi, Coach. Kalau misalkan besok nih, oh ternyata ada libur nih, gitu. Ya. Harus upload, gitu. Nah, kalau misalkan melibatkan juga, terus abis itu, ini butuh konten lu biar kerjain hari ini, deh. Itu tinggal upload kan, soalnya besok pasti libur, masa ya mau kerja kan gitu ya, Coach. Betul, betul. Nah, itu kalau misalkan kita bentar dulu ya lagi ada kerjaan, cuma kalau misalkan kita nunda, mereka jadi ketunda Iya. buat ngerjain. Iya. Itu gimana, Coach? Ya balik lagi, kamu yang ngurutin urutannya. Oh, Makanya kalau saya pribadi, kalau saya ngelihat jadwal, kita tuh sudah ngeliatnya jauh-jauh. Kebanyakan orang ngelihatnya adalah besok baru dipusingin hari ini. iya.
Itu salah. Oh, oke. Mulai nggak dicontoh ya. Iya. Kan ada meeting nih, tanggal 31 Iya. meeting. Heeh. Pelatihannya tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Iya. Betul? Betul. Saya ngasih kamu jauh-jauh hari dong. Berarti kan saya minta kamu untuk ngerjain dari ini ke hari ini kan? Iya. Supaya apa? Supaya bisa pada saat isi. meeting tanggal 31 nggak kekejar. Iya. Biar bisa kekejar. Kalau nggak, kamu apa yang terjadi? Tanggal 3 fotokopi, tanggal 2 fotokopi, Heeh. tanggal 1 kamu lembur. Iya. Saya nggak mau. Iya, iya. Paham nggak? Paham, Bang. Jadi saya ngasih duluan. Oh, oke. Karena mungkin tadi ya kebanyakan orang ternyata- Naruhnya bas besoknya. Iya. Nah, itu kesalahan. Idealnya adalah kalian menyadari tanggalan rame-rame. Bahwa itu ada tanggal merah. Istilahnya, kalau kapten kapal lagi terbang, atau jangan kapten lah, jangan kapten kapal laut, lagi bawa nakoda. Kalau kapten kapal kan cuma dia sama co-pilot yang ngerjain. Iya. Kalau kapal laut kan beda ya, nakodanya. Depan ada ombak kencang. Pengapian, tolong tambah api. Betul dong? Iya. Ya nggak? Heeh. Yang kemudi pegang layar, bla 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 dan sebagainya. Diatur dong? Iya. Iya dong? Heeh. Jangan kapten kapalnya begitu ombaknya, dia kan udah ngeliat dari jauh dong. Iya. Ombaknya kencang dari jauh. Bukan ombaknya di depan mata baru teriak, "Woi buruan!" Nggak gitu kan? Iya, benar. Mati kapalnya. Mati semua. Iya. Berarti kesimpulannya yang mati gara-gara kenapa? Karena nakodanya tidak memberi tahu. Oh. Yang dimana itu yang disebut namanya self leadership. Oke. Iya, mulai nangkep sekarang. Kalau nangkap konsepnya? Iya. Jadi ada kesadaran hari-hari tanggal yang merah. Sebenarnya masuk akal? Oke. Kan bisa dicicil. Iya. Masuk akal? Iya. Clear ya? Nah. Nah, kita masuk metode 2 ya. Iya. Metode 2 adalah metode 135. 135. Gimana tuh, Coach? Metode 135 adalah, ini metode NLP lagi. NLP suka banget berkaitan dengan prioritas. Dan chunking up dan chunking down. Jadi, ketika mau melakukan pekerjaan 135, artinya lakukan pekerjaan satu itu dianggap kategori yang berat, 3 yang sedang, 5 yang gampang. 1 yang susah, susah. 3 yang sedang, yang middle, 5 yang gampang. Oke. Nah, kalau konsep 135 biasanya yang dikerjakan nomor 1 dulu, yang susah dulu. Supaya yang 3-nya bisa dikerjakan, baru 5. Oh, oke. Harusnya mah yang susah dulu, terus yang sedang baru yang ya, mudah. ini metode 135 ya. Iya. Walaupun ada metode lain, konsepnya berbalik. Oh, ada. Ada lagi. Ini konsepnya, jadi ada yang ngerjain susah dulu, baru ngerjain yang gampang, yang sedang, baru ngerjain yang paling gampang. Oh, oke. Karena ngerjainnya cepet banget tuh. Sampai sini oke? Iya. Jadi, metode 135 itu bagus banget kalau dilakukan di pagi hari. Jadi pagi hari, kamu ngeliat schedule hari itu, mana yang paling susah? 1 itu yang dikerjakan dulu. Baru 3, baru 5. Kelemahan 135 adalah dia tidak melihat skala prioritas. Iya. Dia tidak melihat mana yang duluan datang, yang mana perlu dikerjakan dulu, yang perlu disambit duluan. Betul ya? Iya. Tapi ada kelemahannya. Tapi itu ngebantu buat kita kalau ngerjain segala sesuatu yang sulit. Saya misalkan contoh, saya bikin modul nih. Saya bikin modul itu sulit tuh ketika ngerjain sesuatu. Ya, kebetulan saya juga diminta khotbah juga hari Minggu. Betul ada gereja yang minta tolong khotbah. Itu juga sama tuh, sulit tuh saya tuh. Saya buat konsep apa? 135 dulu. Bikin part yang susah dulu. Setelah itu nanti bikin yang paling gampang, paling terus kemudian yang paling gampang lagi. Itu cara kerja otak saya. Kalau ngerjain yang paling gampang dulu gak jadi-jadi tuh. Kenapa? Karena segala hal yang sulit itu perlu saya pikirkan dulu di awal. Nah, setelah itu baru saya pretelin beberapa bagian, baru dalamnya. Itu membantu untuk pekerjaan misalkan kayak nulis buku, bikin modul, atau pekerjaan kamu yang sudah diatur pakai Eisenhower, berdasar prioritas, kamu cara ngerjainnya dibikin 135. Oh, oke. Jadi dikawinkan nih. Iya.
Jadi cara kerjanya adalah ketika misalkan mau buat report, Mm-mm. di bagian yang pertama satunya yang susah dulu. Berarti kamu aturin dulu. Kalau nggak kamu bingung ini mana dulu yang mau dikerjain nih, bagian mana dulu. Pernah dong ngalamin gitu kan? Pernah. Ini ada kerjaan, ini mana dulu yang mau gue bagian mana yang mau gue kerjain dulu ya. Ya. Nah, jadi makanya pakai rumus 1, 3, 5. Oh, oke. Jadi biar kita tahu nih mana yang mau kita kerjakan lebih awal. Jadi mau sesulit apapun, saya ngeliatnya 1, 3, 5. Hmm. Gitu ya, Iya. bagian itu dulu. Dan saya paham, kebanyakan orang yang punya procrastination atau penundaan, begitu dia ngeliat pekerjaan, langsung dia bilang, nggak bisa. Hmm. Padahal kalau pakai konsep 1, 3, 5 adalah, dia ngeliat, Yang susah yang mana? susah yang mana. Oh, Dipahami dulu, oh ternyata nggak segitu sulit ya. iya. Baru ketiga, baru kelima. Oh, oke. Nangkap. Nangkep ya? Iya. Kita masuk metode yang ketiga nih. Oke. Oh banyak banget ya. Metode yang berikut adalah metode 25 dan 5. 25 dan 5. Sorry. Ya benar. Metode 25 dan 5. Oke. Ini konsepnya kayak Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro ya. Jadi Pomodoro itu adalah, sebenarnya Pomodoro itu kayak jam. Bentuknya tapi jam buat kayak masak gitu. Jadi jam masak tuh ada yang diatur jamnya. Misal masak tinggal diatur misalkan 15 menit masak. Tek, 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 berhenti gitu loh. Oh, iya. Itu namanya Pomodoro. Bentuknya kayak apel bentuk konsepnya. Nah, konsepnya dipakai 25 dan 5. Contoh, pekerjaan dibagi berdasarkan 25 menit dan 5 menit. Mm-mm. Ketika kamu mengerjakan sesuatu, pakai konsep 1, 3, 5. Ini kita kawinin ya. Iya. 1, 3, 5. 1 kan susah nih. Mm-mm. Otak beku nih Iya. ngerjainnya. Supaya nggak beku apa rumusnya? 25 menit kamu kerjakan, Mm-mm. bisa nggak bisa, selesai nggak selesai, harus stop 5 menit. 5 menitnya buat ngapain, Coach? Bengong, Oh. ngerjain yang lain, refresh, berdiri, jalan, dan sebagainya. Hmm. Dulu ini teknik ini yang saya pakai buat belajar matematik. Kalau saya, karena saya nggak sepintar kamu kan jurusan matematik. Jadi kalau saya gitu, kalau belajar segala sesuatu susah, atau disuruh menghafal segala sesuatu susah, 25 menit saya belajar, saya stop 5 menit. Hmm. 5 menit mau main game kah? 5, saya jangan keterusan lebih dari 5 menit. 5 menit itu bener-bener saya berdiri, bisa ke kulkas, mau kemana, pokoknya 5 menit. Oke. Abis itu setelah 5 menit, masuk lagi 25 menit seri kedua. Hmm. Abis itu 25 menit, stop lagi. 5 menit lagi. Nah, kenapa musik gini? Secara NLP, kalau orang mengalami kesulitan, dia memang harus stop. Oh. Nggak boleh nggak stop. Kalau nggak stop, pasti kerjaan ke berikutnya lebih ngaco. Hmm. Pernah ngerasain nggak? Pernah. Ketika ngerjain, terus kamu terusin tuh. Hmm. Lama-lama ngawur tuh. Iya. Nah, makanya lebih baik kerjaan ada 25 menit, stop dulu. Hmm. Jadi artinya sebenarnya kadang-kadang gitu ya, kalau ngerjain sesuatu berhenti, artinya kita makan, itu juga sebenarnya stop. Otak kita biar rehat dulu. Hmm. Seperti ya? Iya. Tapi menarik ke konsep 25 dan 5, konsep ini adalah dilakukannya 4 seri. 4 kali. 4 kali. 25, 5 istirahat. 25 sesi kedua, 5 menit istirahat. 25 yang ketiga, 5 menit istirahat. 25 yang keempat, 15 menit sampai 30 menit istirahat. Oh, jadi 12-5, 12-5. 25, Oh iya, 25, 25, 25, 5, 25, 5, 15 sampai 30 menit. Oh. Baru mulai lagi 25, 5, dan sebagainya. Oh. Ini ngebantu produktivitas menjadi lebih baik. Hmm. Karena ada masa rehatnya untuk otak. Hmm. Hmm. Iya, iya. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, pertanyaan menarik. Kenapa nggak 25 langsung 30? Kebanyakan istirahat ya? Karena pada dasarnya manusia begitu 25 ke 30, habis itu malas lagi ke 25-nya. Iya, karena udah kelamaan. Berarti pertanyaan kamu juga kalau ditanyakan, kalau liburan dibuat jadi 4 hari, libur 3 hari, efektif apa enggak? Berarti kan liburnya 3 hari berturut-turut dong. Iya. Lah, kalau libur 3 hari berturut-turut bukan begitu Seninnya problem. Orang jadi malas kerja. Bukankah selama ini kalau Sabtu Minggu libur, Seninnya suruh kerja malas? Iya. Nah, kalau apalagi kalau 3 urutan, Jumat, Sabtu, Minggu.
Aduh, udah Senin lagi. Aduh, Senin lagi. Bisa-bisa kerja produktivitas malah makin jelek. Produktivitas menurut beberapa penelitian saya temukan, malah meningkat itu bukan di hari Selasa, tapi hari Rabu. Oh, di tengah-tengah minggu. Jadi Senin, Selasa biasa, Rabu meningkat, Kamis masih meningkat, Jumat turun lagi. Jadi kerja efektif cuma Kamis, Jumat, Rabu, Kamis. Oh, jadi berarti kayak Baru naik sedikit, turun. Nah, kalau 3 hari gimana? So, just itu yang terjadi. Jadi makanya rumusnya 25 dan 5. oh, Oke, masuk ke teknik berikutnya. Masuk lagi, saya berikan lagi. ada lagi. Ada produktivitas NLP banyak. Tinggal dikawinin aja biar lebih produktif lagi. Nah, kalau ini nama jurusnya adalah The Focus at Will. The focus at At will. Akeo will. Jadi konsepnya NLP kan kita percaya ada visual, auditory, kinestetik. Nah, kenapa orang kerja tidak produktif? Karena kadang-kadang ada self-talk di kepala, suara di kepala yang suka ikut ngomong, yang membuat ketika kita kerja jadi nggak fokus. Contoh, Coach. Ya pada saat lagi kerja, suara kepala bilang, enggak gitu, caranya gini. Jadi kalau terlalu banyak ngomong, karena kepala kita diem udah nggak bisa kerja tuh. Oh, Maka satu-satu jalan ngelakuinnya adalah puter musik. oh, iya. Saya pun kalau kerja, saya suka pakai headset, dengerin musik. Biar fokus. Tapi usahakan lagunya jangan ada lagu yang pakai nyanyi. Instrumen aja dong. Ya, kalau pakai nyanyi, yang ada nanti Anda nggak kerja nyanyi ntar. Oh iya, Clear? iya. Karena itu fokus banget. Saya biasa kerja pakai gitu. Kalau udah kepepet, pakai musik, walaupun musiknya kecil, bisa fokus. Gitu. Biasa dulu model saya pakai The Focus at Will, itu saya pakai ketika saya dulu kerjanya di kafe. Kerja di kafe, duduk di pojokan, kerja, dengar musik, fokus sudah. Sore aja udah. Iya. Nah, kalau mau berhenti pakai apa berikutnya? 255. Iya, misalkan ngerjain 25, fokus 25 menit, terus 5 menitnya entah minum, snack. Seruput, santeng, lihat-lihat orang, kerja lagi. Itulah teknik NLP yang bisa diterapkan untuk bikin orang menjadi lebih produktif. Wah, keren banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa kok kayak kerjanya berantakan, schedule-nya tuh berantakan, lebih baik tonton ini deh. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan seputar kerjaan atau tentang produktivitas, bahkan apapun yang sedang teman-teman hadapin, mau dikaitin dengan NLP, gimana cara ngatasinnya dengan NLP, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Desar, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.